Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Topik kita agak sedikit berkembang. Ya, biasanya kita banyak bahas tentang sistem, tapi hari ini saya ingin memfokuskan kepada marketing dan pikiran bawah sadar. Bagaimana marketing bekerja dan bagaimana kita seringkali salah menggunakan strategi marketing yang akhirnya membuat kita gagal closing. Nah, bagaimana cara pikiran bawah sadar bekerja yang jarang sekali dipahami oleh kita semua. Banyak orang yang di luar sana tidak mengerti teknik atau kemampuan alam bawah sadar kita dalam mengambil sebuah keputusan. So, saya cerita dulu tentang marketing ya. Nanti kalau ada ini saya buat beberapa ilustrasi. Coba Anda perhatikan ya. Coba Anda perhatikan. Sebuah strategi marketing bisa efektif dan bisa berjalan ketika ada dukungan dari pikiran bawah sadar. Sadar nggak? Bahwa sebetulnya tugas marketing bukan meng-closing. Kita seringkali berpikir bahwa kalau saya pengen melakukan pemasaran, tujuan pemasaran adalah closing. Yes, ujung-ujungnya closing. Tetapi sebetulnya lebih besar dan lebih serius daripada itu. Nah, saya mau kasih satu gambaran tentang marketing dan selling, ya, peranan marketing dan peranan selling. Lalu kemudian apa pengaruh marketing terhadap unconscious mind? Oke, nanti kita akan bahas satu-satu. So, kita bicara tentang marketing dulu. Kalau Anda melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang marketing, mereka menciptakan sebuah simbol. Jadi, kalau dilihat benar-benar serius, kebanyakan marketing yang ditampilkan oleh brand-brand besar itu tidak berbicara soal hal-hal yang sifatnya kritis. Ambil contoh begini. Apa hubungan antara rokok dengan orang main skateboard? Apa hubungan? Nggak ada kan? Apa hubungan antara rokok dengan dingin? Jadi ada es gitu ya. Ada ikan berada di bawah dasar air. Itu apa hubungan antara rokok dengan kita mau ngundang orang merokok? Kalau konvensional ya Kalau berbicara bisnis konvensional, kita akan bilang, ayo dong beli rokok saya, ayo dong beli makanan saya. Atau mungkin Anda pernah melihat iklan mobil, di mana iklan mobil ini melakukan promosi di mana dia pergi ke gunung berbatuan, masuk ke dalam air. Yang pasti kita nggak mungkin melakukan itu, nggak pernah kita pakai, mobil nggak pernah dilakukan seperti itu. Tetapi apa yang ingin disampaikan adalah simbologi. Hampir semua iklan yang ada di luar sana itu tidak ada kaitan dengan produk realnya. Jadi tujuannya apa? Oke, tujuan marketing yang pertama adalah mengentertain atau menghibur kita. Kenapa harus menghibur? Karena pikiran bawah sadar kita tertarik dengan hal-hal yang sifatnya lucu, emosional, ya, menyentuh dan lain-lain sebagainya. Itu semua ada ketertarikan oleh pikiran bawah sadar. Yang kedua, ini yang menarik, bahwa ketika kita menggunakan bahasa-bahasa simbol seperti itu membuat pikiran bawah sadar lebih mengingat. Lalu apa yang dilakukan? Apa strategi-strategi yang mereka lakukan? Mari kita lihat satu persatu. Ini adalah cara kerja dari pikiran sadar. Oke. Saya pindah begini. Oke. Agak goyang-goyang dikit, mohon maaf ya. Bentar.
Kok nggak bisa? Bentar ya, sorry ya. Oke ya, nih. Jadi kita berbicara otak kita. Ini muka. Oke. Di sini ada yang pikiran sadar. Dan di bawah sini ya letak bawah sadar. Nah, apa yang menarik? Pikiran sadar atau kalau kita kasih terminologi benerannya, ini adalah pikiran kritis. Oke. Tugas orang sales mempengaruhi pikiran kritis. Pikiran kritis itu tertarik dengan apa? Harga. Pikiran kritis tertarik dengan apa? Dengan jumlah. Ya, kalau dibilang, wah, tenang Pak, beli 1 gratis 1. Oh, itu kena jumlah, pikiran sadar kita atau pikiran kritis kita langsung terpengaruh. Yang ketiga adalah pikiran sadar atau pikiran kritis kita sangat-sangat terpengaruh dengan yang namanya logika. Segala sesuatu yang berkaitan dengan logika atau fitur, benefit, ini akan mempengaruhi pikiran sadar. Tapi yang jarang sekali dipikirkan, yang jarang sekali diketahui adalah cara kerja pikiran bawah sadar. Nah, ini dia. Pikiran bawah sadar, cara kerjanya seperti tape recorder. Oke? Tape recorder itu apa? Tape recorder itu apa? Harus ada yang rekam, lalu kemudian dimainkan. Kan gitu ya? Nah, direkam dulu, baru dimainkan. Direkam, dimainkan. Direkam, dimainkan. Yang mencoba untuk merekam adalah orang marketing. Dengan cara apa? Misalnya iklan rokok dengan keseruan. Rokok seru, rokok seru, rokok seru, rokok seru. Lalu kemudian dimainkan oleh siapa? Dimainkan oleh sales. Display. Begitu keluar ada display rokok, karena program rekamannya adalah rokok adalah keseruan, maka ketika di display dan dimakan atau dipakai, kita merasa emosinya. Emosi keseruannya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Jadi pikiran sadar kita terpengaruh oleh berapa harganya, terpengaruh dengan berapa banyak yang saya dapat, terpengaruh dengan apa keunggulannya. Pikiran bawah sadar kita terpengaruh oleh apa yang diprogram. Jadi pertanyaan saya sekarang, untuk merekam sebuah tape, nah itu kan, untuk merekam sebuah tape apa yang harus dilakukan? Untuk merekam sebuah tape harus diulang-ulang. Ya, untuk merekam dia programming itu harus berulang-ulang, dimainkan berkali-kali. Betul ya? Dimainkan berkali-kali dalam pikiran kita sampai akhirnya pikiran kita percaya. Sampai pikiran kita mengerti bahwa rokok seru, rokok seru, rokok seru, rokok seru. Nah, produk Anda bagaimana? Produk Anda apakah kaitannya dengan emosi ada atau lebih banyak dengan logika? Begitu. Nah, teman-teman, ini adalah satu pikiran yang harus Anda pikirkan hari ini tentang marketing dan bagaimana Anda bisa menjadi seorang marketer yang lebih cerdas
dengan memainkan dua peranan ini, yaitu bagaimana Anda merangsang pikiran bawah sadar untuk merekam produk Anda dengan energi positif, dengan emosi positif. Tapi faktor yang kedua adalah bagaimana Anda bisa merecall, memainkan kembali rekaman tadi dengan teknik-teknik penjualan yang efektif. So thank you so much. Semoga bermanfaat. Saya tahu ini ada sedikit gangguan, but I'll see you next time. Saya Tom MC Flay. Salam pencerahan.